pertanyaan yang jadi apa ya? Jadi membuat ini menurutku menarik untuk dibahas adalah karena semua orang punya perspektif beda mengenai apa sih sukses itu. Kalau kita ngomongin ini pindah sedikit dari yang bukan goal setting sehari-hari gitu, masuk ke goal setting yang secara umum gitu ya. Suksesnya kamu sama aku beda. Let's face it. Gitu. Suksesnya aku sama orang siapa nggak tahu beda. Suksesnya ada 100 orang di dalam sebuah ruangan, suksesnya pasti beda-beda bayangannya. Yes, so beda-beda. like you know. Tapi terus kemudian dari sukses itu kan tentunya sukses tuh bisa diukur. Masa sukses nggak bisa diukur sih? Makanya kan ada metriknya kan. Metriknya apa? Itu pun juga beda-beda gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-45. Kali ini aku dan Aldi akan ngobrolin soal goal setting tapi dengan teknik tarik mundur. Nah lo gimana tuh? Tarik mundur bukan tarik ulur ya? Iya, tarik mundur ya guys, bukan tarik ulur. Anyway, sebelum kita mulai, bagi yang baru menemukan channel ini di YouTube atau di Spotify, silakan di subscribe, di follow supaya nggak ketinggalan episode yang lain. Dan aktifin juga notification supaya kalau kita upload episode baru, kalian tahu. Oke? Sip! Mari kita mulai. Jadi, teknik tarik mundur setting goal setting tarik mundur, kan belibet gue. Coba sebelum masuk ke situ, jelaskan dulu goal setting itu apa. Jadi, Iya goal kan? setting itu adalah menetapkan tujuan. Seperti kalau kita mau traveling, kan kita pakai Google Maps, kan kita udah mesti tahu dulu nih tujuannya mau kemana. Just kind of ironic doh, orang banyak yang gak menetapkan tujuan mau melakukan sesuatu ya kan. I know, right? Kayak the logic of actually thinking, oh gue mau keluar gitu. Tapi gak tahu mau kemana. Iya. Kayak gue mau keluar. Kemana? Sama siapa, apa, dan lain-lain. Itu gak ada gitu. Kayak 5W1H-nya tuh gak dipakai gitu kan. Kecuali memang tujuannya adalah ya pengen ngeluyur aja. Iya. But then again, itu Ya tujuan. itu kan why-nya akhirnya. Iya, but then again, itu tujuan. Jadi kenapa jadi bingung? Enggak, jadi gini, sebetulnya yang mau diobrolin adalah kita kan terbiasa dengan kalau menetapkan tujuan, udah nih tujuannya ada. Terus kita balik lagi ke titik di mana kita ada sekarang. Abis ini next step-nya apa, next step-nya apa, next step-nya apa, next step-nya apa. Nah, sekarang kita mau coba dibalik. Iya kan? Gimana kalau kita sudah tahu tujuannya apa, kita bergerak mundur dari tujuan itu untuk menentukan abis itu apa, ya kan? Kayak let's mikirnya gini. Seandainya aku sudah ada di titik tujuan itu, bayangin suatu hari aku bangun terus aku sudah mencapai nih si tujuan apapun itu. Pertanyaannya adalah apa yang aku lakukan dan apa yang harus terjadi. Ya oke, tapi kayaknya I think we're jumping into conclusions terlalu cepat deh. I feel like kalau misalnya emang mau ngomongin gitu, orang tuh kebanyakan kan biasanya melakukan goal setting dari bawah ke atas ya. Iya, dari titik sekarang. Iya, jadi abis ini gue mau ngapain, abis itu ngapain gitu kan. Kamu yang mana biasanya? Aku tengah-tengah. Kadang-kadang aku udah ngeset goal di sana, terus mundur dikit, sebelum itu berarti gue harus ini. Sempat kepikiran mundurnya, tapi and then balik lagi ke saat ini kan. Untuk menuju ke sana gue harus ini. Can that be said? Tengah-tengah. I don't know, I mean, apa sih yang gak ada benar salah kalau untuk urusan begini kan? I mean, let's face it, kenapa kita ngomongin ini? Karena ini adalah satu aspek, satu perspektif lain aja daripada nggak ada benar nggak ada salah. I mean tergantung cocok mana gitu kan. Kalau kamu memang kebiasa bikin yang dari awal
aku mau sukses makanya aku mau begini, habis itu aku begini, habis itu aku begini, habis itu aku begini. Ya udah, monggo silahkan. Tapi this is a different way of seeing things. Ini cara beda untuk melihatnya dengan bayangin dulu, oke, kalau gue sukses, suksesnya gue seperti apa sih? Suksesnya gue tuh bakalan kayak begini, gue punya ini, gue bisa ini, gue apa segala macam. Nah dari situ baru abis itu ditarik mundur ke, oke, kalau misalnya gue nanti suatu hari punya ini, apa yang gue butuhin supaya gue bisa punya itu? Kan gitu dong. Secara nggak langsung mungkin bukan goal setting pribadi ya, tapi kayak kalau menyusun kata-kata di otak yang kadang-kadang lebih cepat dari mulut. Sebentar, kalau pengen sesuatu terjadi, let's say sesimpel, aku mesti ada di tempat A di jam berapa. Agendanya adalah let's say meeting untuk membicarakan apa. Itu backward math-nya dari situ tuh. Oke, kalau gue mesti ada di lokasi sana, jam berapa harus ada di sana, spare waktunya berapa lama karena mesti cari parkir, mesti apa segala macem, belum jalan dari mobil ke tempat, and then perjalanan traffic di Jakarta di jalan itu kira-kira seperti apa, berarti mesti berangkat jam berapa, di rumah apa yang mesti disiapin, apa yang mesti karena udah tahu apa yang mau diomongin, apa yang mesti dibawa, apa yang mesti disiapin. Di rumah backward math lagi, kalau misalnya harus siap-siap butuh waktu berapa lama, and so on and so forth. Iya kan, jadi misalnya hari itu ada kerjaan, I have to stop working at jam berapa supaya aku punya waktu untuk bersiap-siap. Itu sih kalau in my head backward math-nya gitu. Ya masuk akal. I mean, kita kan ngomongin goal setting bukan berarti terus kemudian goalnya yang goal besar gitu. Enggak, like just small everyday goals aja. Orang kan biasanya kalau ngebayangin, gue punya mau goal setting gitu. Yang ada di bayangan kan cuma yang besar-besar doang. Gue nanti suatu hari mau punya rumah 10, punya tabungan 30M, pensiun usia 20 gitu kan kayak. I've heard that from someone kayak like, dude, no, that's not possible. Belum ngerasain kerja udah pensiun. Yeah, I mean, you know, balik lagi poinnya bukan hanya untuk bikin goal setting yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil aja, yang on an everyday basis. Kayak kita mesti, ya tadi kayak aku bilang, kayak mesti meeting, habis meeting kan ada meeting, jadi kayak oke, gimana caranya supaya gue bisa menyelesaikan dua meeting ini gitu kan. Ya. Dan tarik mundur dari situ, udah nggak seribet itu sebenarnya. Kan pertanyaan yang jadi apa ya, jadi membuat ini menurutku menarik untuk dibahas adalah karena semua orang punya perspektif beda mengenai apa sih sukses itu. Kalau kita ngomongin ini pindah sedikit dari yang bukan goal setting sehari-hari gitu, masuk ke goal setting yang secara umum gitu ya. Suksesnya kamu sama aku beda. Let's face it. Gitu. Suksesnya aku sama orang siapa nggak tahu beda. Suksesnya ada 100 orang di dalam sebuah ruangan, suksesnya pasti beda-beda bayangannya. Yes, so beda-beda. Like you know. Tapi terus kemudian dari sukses itu kan tentunya sukses tuh bisa diukur. Masa sukses nggak bisa diukur sih? Makanya kan ada metriknya kan. Metriknya apa? Itu pun juga beda-beda gitu. Ya habis itu ya tinggal dibalik. Kayak yang barusan dibilang, kalau misalnya aku kepengen suatu hari aku punya tabungan 30M, what would I need to do untuk bisa punya tabungan 30M? Dan itu kalau mau dispesifikin lagi 30M di usia something, gitu, 40 misalnya. Ya udah 30M di usia 40. Lu umur lu sekarang berapa? Ya udah tarik mundur deh tuh. Berarti kan termasuk dan tidak terbatas pada, gue kayak ngomongin kontrak. Apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi sampai bisa punya tabungan 30M di usia 40, apa saja yang harus dilakukan, termasuk juga skill atau pengetahuan apa yang harus dikuasai supaya bisa melakukan hal-hal tersebut tadi di atas kan. Kayak melakukan, let's say kita ambil contoh yang tadi ya. Untuk bisa punya tabungan 30M di usia 40 berarti misalnya harus punya sekian banyak bisnis, harus punya investasi di berbagai portfolio, harus punya income yang
yang compounding, that takes skill, that takes soft skill untuk memanage semua itu, dan gak hanya memanage duitnya tapi memanage dirinya sendiri menghadapi semua itu, ya kan? Kayak gini deh, kita tadi ngomongin goal setting. Again, bukannya bermaksud menghancurkan mimpi orang, tetapi rasanya kalau pengen punya tabungan 30M pada saat kamu usianya 40, unless you're doing something extremely special, it's going to be very difficult. Yep. Goal juga harus realistis. Tapi, let's say, kalau diumpamakan dengan cara lain, misalnya kayak, aku kepengen bisa bulan, let's say, summer besok, Juni, Juli, Agustus lah Samuel, liburan ke Jepang, gitu kan. Liburan ke Jepang, oke. Sebelum liburan ke Jepang, sebelum aku bisa turun mendarat berdiri di Jepang, aku mesti apa, ya kan? Aku mesti punya tiketnya dulu dong, ya kan? Punya itu kan dihitung mundur tuh, ditarik mundur kan, punya tiketnya dulu. Terus habis itu, oke, tiketnya harus punya tiketnya berapa harganya, dicari kan. Oke, ini ada harganya di situ. Oke, tapi nanti habis itu kalau di Jepang kan nggak mungkin dong cuma nyampe sana habis itu nggak ngapa-ngapain. Cari hotelnya dulu. Hotelnya udah ketahuan biayanya berapa, terus biaya hidupnya, makan apa segala macam. Belum kalau orang minta oleh-oleh apa segala macam, ya kan. Itu ada biayanya lagi gitu. Udah kehitung semua, oke, ternyata udah ketahuan nominalnya segini yang dibutuhin. Nah, berikutnya apa? Cari tahu pakai visa nggak ke sana, punya paspor apa enggak kitanya. Kalau ternyata nggak punya paspor ya bikin dulu. Kalau ternyata nggak pakai visa, which is tahu gue Jepang nggak pakai visa kalau orang Indo ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting punya paspor gitu kan. Oke, bikin paspor gimana caranya, kan ditarik mundurnya begitu kan akhirnya. Nah tadi lama-lama makin ke breakdown. Nanti begitu udah ketahuan harga biayanya berapa, totalnya ya udah tuh udah dibayangin ya sendiri. Gue butuh let's say sekitar 25 juta gitu untuk bisa ke Jepang seminggu gitu kan. Ya udah 25 juta itu mesti dihitung tuh. Entah berapa iya makanya berapa yang mesti gue tabung sebulan, berapa yang mesti gue bisa dapetin sebulan untuk bisa dapat 25 juta itu kan gitu kan akhirnya. And what do you sacrifice untuk nge-save? Betul. 25 total. Ya berapapun itu sebulan. Iya, tergantung lagi dari gajinya berapa. Terus habis itu kan dihitung lagi, emang masuk akal nggak kalau misalnya ke Jepangnya ternyata bulan Agustus tahun itu. Mungkin lebih masuk akal kali kalau bulan Agustus tahun depan, atau mungkin bulan Desembernya atau apa gitu. Ya kan ada adjustment lagi dan lain-lain. Kalau mau dipersimpel lagi sama aja kayak kita mau ke Bandung gitu. Ya sebelum ke Bandung kan kita mesti mana dulu? Mesti masuk tol dulu, mesti apa dulu, ya kan? Bayar tol, isi bensin. Kalau ya, harus kan, mau sampai di Bandung jam berapa, berarti berangkatnya jam berapa? Iya, artinya untuk nyampe ke Bandung aja itu pun dulu kan kita masih ada titik-titik daerah yang mesti kita lewatin sebelum kita actually de facto nyampe di Bandung gitu kan. Mesti lewat Bekasi dulu, mesti lewat I don't know daerahnya, but you know that's ya itu di map sih kebayang bentuknya, cuman kayak I don't know what cities are in between. Kan gitu kan. Iya. Ya more or less sih gitu. Jadi ya I don't know how much more simpler I can explain. Aku nggak tahu gimana caranya mempersederhanakan cara menjelaskan. Aku tadinya mau menyederhanakan cara menjelaskan ini, tapi it is what it is, kayak ya ditarik mundur aja, nggak. Tapi menurutku ada satu kuncinya yang kita belum sebut. Tujuannya itu kita harus deskripsikan dengan detail, dengan presisi. Oke, gue mau ke Bandung. Oke, kapan? Mau ngapain di Bandung? Sama siapa? Karena sama siapa tuh akan berimbas, misalnya nih, oh kita mau naik City Trans, kan beli tiketnya 1 atau 2. Kalau naik mobil pribadi sih nggak masalah, bisa berbanyak orang. Dan kalau mau diekstrapolasi ke sukses itu, ya again, yang tadi kamu udah bilang, definisi sukses menurut teman-teman apa? Ya kan? Sukses tuh kelihatannya sama teman-teman tuh kayak apa sih? Apakah secara material atau secara tidak material? Terus ukurannya apa? Kayak tadi misalnya punya tabungan sekian M di usia sekian, atau misalnya aku target udah bisa ngebantu sekian orang di tahun berapa bulan apa.
ngebantu dalam banyak hal ya. Apakah dengan memberikan konseling, bantuan spiritual, non fisik lah pokoknya ya. Kenapa jadi spiritual? Which possible? Also, why not? I mean, if you believe it. Iya kan. Dan setelah tahu ukuran metriknya adalah yang kita suka lupa. Aku juga sering banget, aku pun lupa dan aku sering mengingatkan, sering melihat teman-teman yang lupa. What kind of person do I have to be untuk mencapai itu? Karena mohon maaf nih, kadang-kadang kan orang suka lupa proses ya. Ada yang pokoknya gue pengen bisa jadi, yang paling dekat sama aku deh, gue pengen bisa ikut lomba solo balet tahun 2025 akhir. Ikutnya yang solo, yang balet teknis banget. Terus tapi nggak pernah latihan. Padahal untuk bisa ke situ itu kan latihannya mesti rajin, belum kalau badannya nggak gifted, mesti extra practice, stretching apa segala macam. It takes discipline, it membutuhkan ketangguhan juga, dan secara nggak langsung kan itu you have to be a different person basically. Emang mesti fokus ke situ aja. Pada akhirnya mesti banyak belajar, ya kan? Makanya kita punya webinar, jadi ini segue-nya. Nah, buat kalian yang kepengen ikutan webinarnya Kokona, kelas-kelas kami ada di bisalah.id. Kalian bisa cari di browser kesayangan kalian, tinggal ketik aja bisalah.id, nanti keluar websitenya. Nah, kalau sudah masuk website Bisalah, kalian bisa pilih bahasanya dulu. Kalau masih bahasa Inggris, dipilih tuh bendera Indonesianya. Kalau sudah, klik di menu yang ada garis 3 itu, terus pilih Aku Ingin Belajar. Nah, di sini ada daftar semua kelas yang ada di Bisalah. Kalau ingin cari kelas Kokona, di isian search yang di atas, ketik aja Kokona, lalu tinggal klik cari. Kalau sudah keluar, hasilnya kelas-kelas Kokona, di situ ada semua yang bisa kamu pilih. Banyak loh kelas kita. Sejauh ini sih kita punya 5 topik, jadi bisa dipilih sendiri. Ada overthinking, ada decision making, dan masih banyak yang lain. Pada saat kamu pengen pilih, kamu bisa langsung klik detail. Nah, ini tampilannya, halaman untuk kalian mendaftar. Cara daftarnya gampang banget, tinggal klik di enroll, nanti tinggal isi form pendaftaran dan ikutin step by step berikutnya sampai ke pembayaran. Kalau misalnya kalian belum sampai sign up, kalian biasanya disuruh dulu sign up atau sign in. Jadi nanti kalau sudah, baru deh di situ kalian bisa pilih jadwalnya. Gampang kan? Ditunggu ya. And we're back. Oke, lanjut ya. Jadi satu hal yang mesti dilakukan juga menurutku step berikutnya ya. Tadi kan step pertama adalah mendefinisikan sukses, terus nge-breakdown. Step ketiga adalah ngukur diri. Kita kadang-kadang suka underestimate. Overestimate. Suka underestimate obstacle, suka underestimate halangan. Kayak nih udah ada roadmap-nya kan bikin. Dianggapnya bakal lancar aja gitu. Kalau kayak gitu sih konteksnya either underestimate halangan atau overestimate dirinya sendiri sih. Dan biasanya gitu. Dua-duanya terjadi. Seperti yang terjadi sama salah satu klien coaching kita, inget kan? Oh iya, bisa. Tapi kitanya sendiri juga masih suka gitu kadang-kadang. Betul. Honestly speaking. Ya, we're not perfect. Nggak mau juga jadi hipokrit gitu, kayak ya emang kita juga masih suka kadang gitu. Yeah. Tapi that's exactly why we're doing this. Yeah, that's why. Itulah kenapa kita adalah orang yang qualified untuk ngomongin ini, karena kita sudah merasa kayak macam sok tahu banget gitu ya. Berapa tahun yang lalu tuh, bisa ini segini. 2 tahun kemudian. But hey, it's a lesson. Ya. I mean, maksudku juga gini. Kalau kita skip prosesnya, kita skip belajarnya juga. Ya aku juga kepengen tanya deh sama, nggak tahu ya, mudah-mudahan ada yang nonton sampai sejauh ini terus mungkin bisa bantu jawab ke kami gitu. Tolong jelaskan Kong ke orang-orang yang paruh baya ini, kenapa sih anak-anak muda tuh pada nggak kepengen komitmen sama proses itu nggak? Yeah, I don't understand. I don't get it. I don't understand kenapa
kenapa yang begitu menarik buat kalian itu adalah hal-hal yang begitu instan, begitu cepat. But honestly speaking, nggak ada sesuatu yang instan, cepat itu berlangsung lama, itu nggak ada. Ya. Dan nggak mungkin, kayak makanan aja mesti dimasak dulu gitu ya. Kamu kalau mau makan instan terus ya makan aja Indomie, tapi nanti badanmu juga hancur gitu yang ada. Indomie pun mesti dimasak dulu. Even then gitu kan. So anyway, I don't understand, karena intinya kalaupun memang tidak ingin berproses yang terlalu lama, ada kok proses yang lumayan cepat, but still it requires proses gitu. Ya. Dan balance antara proses yang dengan jangka waktu tertentu diseimbangkan dengan effort dan diseimbangkan dengan visi yang akhirnya jadi sesuatu yang memang bermanfaat buat siapapun yang melakukan itu gitu kan. Nggak tahu, aku nggak paham aja gitu kenapa why do so much need untuk instant success. Ya. Instant gratification. Pokoknya apa yang gue mau harus terjadi sekarang. Iya. Kayak kenapa sih guys? Beneran deh. Ini beneran nanya loh ya. Karena kita nggak sekali dua kali, sudah berkali-kali mendengar dan merasakan bahwa apa ya? kayak keberhasilan tuh seperti digampangkan. Kayak ntar juga jadi. No, nggak gitu. Kamu harus bener-bener nyilem, bener-bener ngerasain kepentok kanan kiri atas bawah depan belakang, dan kadang pun mereka yang sudah kena pentokan susah udah kapan jadinya. Yeah. I think like salah satu alasan kenapa topik goal setting ini juga yang kita pilih adalah karena sebenarnya apa yang kami lakukan ini seperti goal setting, terus kemudian mengakses kekuatan atau kelemahan masing-masing sendiri atau apa dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang sebenarnya adalah, mungkin kurang tepat kalimatnya, tapi kayak it's sort of like a shortcut to success in a way. Karena ya itu mempermudah proses untuk seseorang untuk mencapai kesuksesan sebenarnya. Sukses itu nggak tiba-tiba mentolo datang gitu aja, jatuh dari langit, itu nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya dibarengi dengan knowledge dan proses yang benar, sukses itu akan datang mungkin lebih cepat gitu kan. Anyway, enough rambling. Balik ke yang barusan, si goal setting ini pada akhirnya I think it's important untuk orang ingat bahwa apapun yang akan kita lakukan itu harus selalu terjangkar. I'm not sure even if that's the right word. Anchored dengan big picture. Iya. Yeah. Gitu, dengan gambar besarnya. Jadi nggak mentolot lalu nggak melulu yang detail kecil-kecilnya banget gitu. Kayak ingat selalu ada gambar besarnya di situ. Ingat goal keseluruhan yang emang kamu mau raih apa, dan itu diberikan eksekusi yang sesuai. Aku mikirnya kayak orang daki gunung kayaknya ya. Yes, gunungnya ada, gunungnya depan kita. Puncaknya ya kita tahu kok ada di mana, tapi kan kita nggak terus-terusan juga. Gini, kita ngelihat gunung itu, yes kita ingat, oke, kita mau menuju ke sana, tapi kan tetap kita mesti laluin langkah, naik dikit. Puncak gunungnya nggak perlu kita liatin terus selama kita ingat ada gunung itu. Puncak gunungnya juga nggak kemana-mana kok. Iya, baru mau ngomong. Puncak gunungnya nggak akan kemana-mana. Kalaupun kita perlu istirahat ya istirahat. Kalau lagi kuat jalan terus. Yang penting adalah kan, again, ngukur diri. Kalau sehari cuma kuat 5, I don't know, aku nggak tahu. Ini hitungan asal ya guys. Maaf buat para pendaki gunung di luar sana. Kalau satu hari cuma sanggup 5 kilometer, ya udah 5 kilometer aja, habis itu istirahat, simpan tenaga buat the next. Aku juga mau nambahin, mungkin jangan terlalu cepat mengganti rencana, karena hanya karena terasa berat. Mungkin terasa berat atau terasa seperti tidak sesuai, terus langsung berasumsi bahwa ini kita melakukan dengan sesuatu yang salah gitu. Karena on some cases
apa approach yang sudah dijalankan itu memang butuh waktu untuk akhirnya kita tahu bahwa oh ini approach yang benar atau tidak. Ya. Gitu. Jadi nggak mendadak hanya karena kita melakukan sesuatu terus kemudian itu tidak berjalan sesuai dengan semesti yang kita harapkan gitu. Terus kita langsung oh ini nggak cocok ya udah dirubah gitu. Karena untuk I don't know apakah ini sering disebut sama orang-orang yang menyampaikan ilmu seperti ini atau tidak, tapi there's always a margin of error untuk semua yang kita lakukan gitu. Nggak dari 10 kali kita melakukan sesuatu nggak akan 10-10-nya itu akan berjalan seperti apa yang kita harapkan. Jadi selalu ada margin of error, mungkin 1, mungkin 2, mungkin bisa 3, mungkin banyak gitu. Mungkin bisa 5 nggak sesuai sama apa yang kita harapin, tapi bukan berarti approach yang kita lakukan itu salah, enggak gitu. Dan mungkin pembuktian bahwa langkah itu benar tidak langsung di saat itu juga. Iya. Iya kan? Pada akhirnya kan balik lagi ke ekspektasi sebenarnya. Akhirnya pada saat kita membuat goal setting itu sebenarnya kita nge-set ekspektasi kan. Goals yang kita set itu adalah ekspektasi yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita meng-set sebuah goal, nggak apa-apa set goal setinggi langit nggak apa-apa. Tetapi semakin tinggi goal itu kita set, si ekspektasi yang kita harapkan ini juga harus semakin lebar. Nggak boleh terlalu sempit mengerucut gitu. Karena begitu dia miss ke kiri atau ke kanan, terus kemudian kita kecewa, terus ya akhirnya yang bikin kita jadi, oh ini apa yang mesti dirubah, itu nggak melulu approach seperti itu akan berjalan lancar karena begitu kamu rubah there's a whole set of consequences yang menyertai perubahan itu kan. Iya. Ada sebab ada akibatnya akhirnya gitu. Ya mungkin perlu ruang untuk adaptasi. Ini yang tadi soal balance kan bahwa yes kita perlu ruang untuk plan A, plan B, plan C. Tapi perlu kekehan apa namanya yaitu ya kan perlu juga ada a level of kekeh, coba dulu sampai di titik mana baru kita ganti plan, dan plannya mungkin tidak sedrastis yang tadinya kita harapkan. Tidak semerta-merta harus banting setir juga kan. Karena kita bukan Google Map. Kalau Google Map bisa langsung nyariin alternatif jalan, kecuali kalau kena portal. Dan itu pun juga sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Because it's sort of a reality check bahwa ada aja hal yang bakalan nggak beres. Ya kayak barusan Google Map terus tiba-tiba kena portal. Ya mau apa kalau udah kayak gitu? Ya kudu mundur dong. Putar balik kan. Ya itu harus diperlakukan sebagai sebuah kewajaran. Sebagai bagian dari proses dong ya. Sebagai sebuah hal yang wajar aja. Kalau misalnya itu memang terjadi ya bukan salahnya siapa-siapa. Like I'm emphasizing really the need of blaming itu jangan, like just don't blame anyone gitu. Kayak begitu approach kita adalah menyalahkan sesuatu, mau itu prosesnya, mau itu orangnya, mau itu caranya, mau itu goalnya. Kadang-kadang goalnya juga yang disalahin gitu kan. Like it just doesn't make any sense. Kayak keep your mind on the process, keep your mind on the goal. Menurutku juga selama meng-set goalnya sudah dengan pertimbangan, dengan detail, dan terutama adalah dengan hati. Biasanya kalau udah panggilan hati udah nggak bisa digoyahkan tuh kemana-mana. Tapi aku justru malah pengen bilang hati-hati juga kalau misalnya panggilan hati terus nggak bisa digoyahkan terus kekeh pengen cara yang seperti itu juga something else sih. Iya. Yang mesti diperhatikan ya. Iya. Tapi paling nggak kalau dari pengalamanku ngelihat teman-teman ya, kalau panggilan hati itu meskipun mungkin kurang tepat, tapi paling nggak mereka ada level kekehnya agak 2-3 kali lipat lebih. Kalau memang bener-bener kepentok banget ada kejadian apa, mungkin I have to sort of mungkin nggak let go, tapi ada workaround-nya ke situ. Mungkin dia nggak sebagai pelaku bisnis, tapi ternyata dia sebagai coach bisnis, which basically he owns a business juga kan, ya. Teman kita.
But anyway. So, I think that's good enough. That's good enough? Ya. Jadi titipan pertanyaan untuk teman-teman. Kalau bayangkan gini, bayangkan kalian sudah mencapai goal apapun yang kalian inginkan. PR-nya adalah coba dipikirin. How did I get here? Atau mungkin nggak usah big goal, kayak kalau misalnya kalian sudah ada di titik tertentu dalam hidup gitu misalnya, atau sudah bekerja di suatu perusahaan selama sekian tahun, atau mungkin sudah menjalani kuliahnya selama sekian tahun atau whatever, ya just think about apa kalau gue bisa sampai ke sini itu gimana caranya gitu loh. And it's also self appreciation, which we sometimes forget tapi penting. Anyway, sekian dulu ya. Oke, sekian dulu episode kali ini tentang goal setting. Jangan lupa ada kelas webinar Kokona di bisalah.id dengan judul Gimana Caranya Aku Nentuin Goals Yang Lebih Baik, akan ada di tanggal 16 dan 30 Maret. Cara daftarnya tadi ada ya di waktu break ada ya? Oke, nanti kita taruh juga kan di description? Ada. Oke guys, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Again, supaya nggak ketinggalan episode berikutnya, atau kalau pengen dengerin dan nyimak episode yang lalu, jangan lupa subscribe channel Kokona di YouTube dan follow kami di Spotify. Jangan lupa di like, di share, di komen, segala macam, biar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Kita ngoceh-ngoceh segini, ngobrol-ngobrol begini nih gratis kan. Nggak pernah ada ad juga di channelnya Kokona ini, nggak ada. Jadi sebarkanlah gitu. Ini untuk kalian. Dan kalau misalnya juga ingin tahu update, ada tips, apa itu? Ada sesuatu maklotek. Anyway, ulang. Kalau ingin tahu update, tips seputar self-discovery, atau mau apa lagi? Atau mau tahu kelas-kelas kita berikutnya, bisa simak juga di Instagram @kokona.id. Komentar, saran, curhat, mau di coaching juga boleh, atau pengen nanya-nanya lebih jauh gimana caranya kita bisa bawa program ke tempat kamu, mau itu kampus, mau itu kantor, mau itu apapun, bisa di email ke admin@kokona.id atau ngobrol sama kita di WhatsApp, di telepon atau di chatting 0877 8982 2999, 9-nya 3 kali yang di belakang, nanti kita balas di hari dan jam kerja. Oke, sekian dulu ya. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.